Wastra Raya untuk Indonesia Raya. Halo, balik Halo. lagi sama Kiki di sini. Dan ada Feby juga di sini. Nah, sekarang di episode pertama kita punya, Bintang tamu spesial. waduh, seberapa spesial nih? Spesial banget lah pokoknya. Ya iyalah, kalau nggak spesial nggak mungkin dia ada di pertama ya, episode pertama kita. Oke, kita kedatangan tamu Nurdiansa Dalijo hari Halo. ini. Iya, panggilannya Dian aja. Dian ini adalah seorang peneliti dan penulis lintas apa nih? Lintas isu aja. Lintas isu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dian ini siapa biar kita semua jelas ya. Aduh, siapa ya? Ya banyak sih labelnya. Jadi ya mungkin lebih enak disebutnya penulis sama peneliti lintas isu aja karena aku juga menulis untuk isu-isu seksualitas, gender, berkecimpung juga untuk menggiat industri pariwisata dan juga punya passion project untuk kain. Sekarang kesibukannya apa berarti? Masih menulis, masih meneliti, dan warawiri aja kemana-mana dan ya ngurusin juga untuk kegiatan sama teman-teman untuk dokumentasi cerita-cerita soal kain tenun dan kain-kain tradisi. Nah kan tadi udah ngomongin kenalan dokumentasi kain gitu. Sebenarnya awal boleh nggak diceritain awal kenalan sama Wastra itu gimana sih dulu? Awal kenalan sama Wastra itu ceritanya mungkin panjang kali ya. Tapi aku ingat dulu itu sebelum aku tahu atau kenal soal kain dan segala halnya, pertama kali tuh ibuku ngasih aku oleh-oleh kain tenun dari Baduy atau desa Kanekes, masyarakat adat Kanekes Baduy. Nah dia kasih aku kain tenun itu sebagai oleh-oleh karena dia habis berkunjung ke rumah temannya yang kebetulan bertetangga dengan salah satu kampung di Baduy. Jadi dari situ kemudian aku kayak penasaran gitu, ini bagaimana ya ada orang kok bisa buat kain ini dengan cara yang ditenun pakai tangan, terus bagaimana ini motif ini bisa ada, terus bagaimana warnanya dan segala hal. Dan mulai dari situ sih mulai muncul banyak pertanyaan. Jadi dari situ mulai muncul banyak pertanyaan tentang kain gitu, karena bukan cuman secara wujud dia itu indah, tapi ya ingin tahu aja. Jadi itu kayak semacam membuka banyak sekali pintu dan jendela untuk mengenal tentang masyarakat adatnya sendiri. Ada orang-orang yang membuat kain itu. Menarik ya. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Ya itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Dari situ pertanyaan-pertanyaan soal kain itu mengendap sampai kemudian mungkin sekitar 3 atau 4 tahun setelah aku punya kain tenun Baduy itu, kemudian aku kerja untuk organisasi kebudayaan namanya Miara Sumatera bersama dengan Irma Huta Barat waktu itu. Kebetulan terus kemudian salah satu concernnya organisasi tersebut di mana aku bekerja di situ adalah soal pelestarian budaya, yaitu kain. Nah dari situ kemudian ngebuka banyak sekali pandangan dan juga pemahamanku soal kain dengan mengunjungi banyak sekali komunitas-komunitas di kawasan Sumatera khususnya ya, bahwa ternyata kain itu, kain tradisi atau kain tradisional nggak sekedar sesuatu yang dipakai untuk pakaian aja, tapi dia juga menjadi alat yang digunakan untuk acara adat, untuk macam-macam upacara terkait soal siklus kehidupan manusia. Jadi segala hal itu ternyata terkait dengan kain. Balik lagi ketemu kain lagi. Iya. Lagi, ya. Itu kayak udah jodoh banget gitu nggak sih? Dan akhirnya tuh ya jatuh cinta ya. Asik. Jadi kayak jatuh cinta karena dia itu melebihi sesuatu yang estetis gitu. Dan banyak hal bisa digali, seperti misalnya ada ingat salah seorang kawan kalau misalnya ingat batik
ya udah dibalik aja katanya jadi kitab. Jadi gila nih. Mantep. Gila nih, harus di quote banget. Kain itu misalnya kayak seperti batik itu kayak kitab di mana setiap kali kita ngelihat ada motif yang berbeda atau setiap kali kita ngelihat kain batik dari daerah yang berbeda, itu ada hal baru yang bisa digali dan ada sejarah dan juga ada banyak hal yang bisa diungkapkan ataupun diceritakan dari sehelai kain gitu sih. Bahkan keadaan geografisnya juga kita bisa Iya, tahu ya. bener. Itu rekaman bener. flora fauna juga. Betul. Gila Jadi sih. sebenarnya emang wastra itu sebenarnya dokumentasi ya, maksudnya walaupun kita Indonesia itu bukan bangsa yang secara tertulis meninggalkan Benar. jejak banget, tapi sebenarnya salah satu, walaupun kita lebih lisan kan ya, memang budayanya, tapi memang apa namanya, kain ini sebenarnya salah satu dokumentasi ya, dokumentasi tentang jejak manusia Indonesia gitu ya. Iya, benar sekali. Sebenarnya kan juga tradisi kain di Indonesia atau di banyak tempat di Indonesia itu ya sama tuanya dengan sejarah peradaban masyarakat itu sendiri ya. Kalau misalnya di Lembah Bada, misalnya di kawasan Sulawesi atau sekitar Taman Nasional Lorelindo, mereka punya tradisi kain kulit kayu yang masih bertahan dan itu jauh lebih lama tradisinya daripada kain tenun yang bahkan itu kain tenun sendiri itu diprediksi udah ada 1000 tahun sebelum Masehi karena terkait soal tradisi di era perunggu atau dongson gitu ya. Nah, kain kulit kayu itu lebih tua lagi dari itu. Jadi dan itu masih bertahan sampai sekarang. Jadi kekaguman terhadap kain juga apa ya? Ini tradisi yang berkembang sesuai dengan persinggungan masyarakat itu dengan bangsa-bangsa lain, seperti misalnya songket, tradisi yang mungkin relatif tidak setua kain kulit kayu atau kain tenun ikat di NTT karena dia terpengaruh oleh orang-orang dari Tiongkok. Tapi juga kalau mau dilihat ini tradisi yang resisten sekali ya. Zaman udah berubah, ada kain yang mengalami penyesuaian, tapi ada kain yang juga itu sangat keras kepala secara tradisi dan dia masih bertahan sampai sekarang. Jadi itu kayak memberikan kita apa ya, kayaknya mesti menghormati tradisi yang bertahan ini, yang resisten. Dan itu kayak menghubungkan kita sama leluhur juga ya jadinya, maksudnya kan itu menghubungkan generasi ke generasi jadinya gitu kan. Setuju banget. Bener ya, seru banget. Dan dari situ kita juga bisa menghargai kecerdasan nenek moyang kita. Bener. Mereka itu kan gimana ya, menenun itu kan aritmatika. Bener. Gimana sih perhitungannya sampai wow. Itu ya aku juga kagum ya sama kayak misalnya ya ini persoalan sih di negara kita bahwa masih banyak sekali orang dewasa, terutama perempuan dewasa yang memang harus diakui itu buta huruf ya. Tapi kemudian aku pernah ketemu sama mama-mama misalnya penenun di NTT. Mereka nggak bisa ngitung, nggak bisa berhitung, tapi bisa menenun dan bisa buat motif yang rumit banget, yang rumit sekali. Jadi itu kan hitung-hitungan dalam membuat kain itu adalah hitung-hitungan matematika ya, di mana dia harus tahu rumusan motif ini berapa helai benang yang diikat dan juga proses pewarnaannya sehingga presisi motifnya tuh simetris gitu. Jadi dia bener tingkat tinggi juga. Jadi dia nggak bisa hitung 1, 2, 3, 5 kali 5, 15 tambah berapa, tapi dia bisa menghitung benang dan membuat motif. Nggak tahu ya, ada istilah sih mungkin matematik relatif ya. Matematik relatif ya. Jadi rumusnya tuh berbeda dengan matematika modern sekarang. Iya. Emang semakin kita mengenal tuh semakin sayang. Ini tak kenal maka tak sayang ya, mungkin ya, karena begini orang banyak yang belum kenal jadi belum sayang banget juga gitu kan ya. Itu seru banget sih, memang semakin ngelihat semakin ini ya, semakin sayang. Terus nah, kalau menurut Dian sendiri sebenarnya keadaan kain kita, wastra kita tuh sekarang kayak gimana sih? Kompleks ya kalau misalnya melihat kondisi soal kain, terutama kain tradisi ya, kain tradisi dalam artian kain yang dibuat memang secara tradisional dan punya makna khusus bagi suatu komunitas tertentu.
Nanti bisa It's okay. diedit. Nggak akan diedit. Jadi ya menurutku kondisinya berbeda-beda dan setiap tempat punya keunikan dan kompleksitas yang berbeda-beda juga. Misalnya kalau kita lihat mungkin batik ya, sejak ditetapkan sebagai suatu warisan tak benda misalnya oleh UNESCO, industri batik di dalam negeri dan juga di luar gitu sangat apa ya, meledak. Benar. Batik dikenal secara luas dan juga industri-industri kecil di berbagai tempat di Jawa dan juga beberapa tempat di Sumatera mulai berkembang sangat pesat, dan penjualan juga orang pakai batik makin banyak karena kita kalau kayak di Jakarta aja setiap hari Jumat ya pakai batik gitu. Seminggu sekali lah pokoknya kalau kantor. Betul. Ya kondisinya udah lumayan bagus meskipun pemahaman tentang batik itu sendiri belum dibarengi dengan pemahaman. Iya. Tapi juga kayak misalnya kondisi yang di NTT misalnya sangat spesifik sekali di Pulau Sumba atau di beberapa pulau lain di NTT. Kondisi di sana relatif kering ya, dan masyarakat itu berjuang untuk bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar seperti misalnya air bersih. Jadi kalau misalnya mau ditanya, misalnya masyarakat NTT yang punya tradisi kain yang sangat luar biasa bagus dan rumit, kain tenun ikat gitu, ya bagaimana kondisinya mama-mama mau menenun kalau misalnya mereka untuk cari air aja sulit. Itu hal yang paling sederhana sih. Atau seperti misalnya kayak di Sumatera Barat terkait soal songket gitu, ada transisi bagaimana masyarakat Sumatera Barat yang awalnya matrilineal dengan saat ini situasinya konservatif dan fundamentalisme yang menguat gitu. Ada peralihan peran ketika perempuan dipandang sebagai sosok yang sangat punya peran penting dalam berbagai ritual, terutama mereka sebagai penenun dan juga songket sebagai material pentingnya. Itu ada apa ya, perannya mulai terkikis gitu terkait soal songket maupun peran perempuan di sana sendiri yang kayaknya agak-agak beralih jadi semakin patriarki gitu. Jadi unik, setiap tempat mengalami kondisi yang unik. Beda-beda. Betul. Kita kayak lagi jalan-jalan ya, tadi habis dari ke timur, terus dari ngomongin batik ke Jawa, terus habis itu ke Sumatera gitu kan. Ya emang kain wastra itu bikin kita jalan-jalan pokoknya ya. Ya. Nah terus kan sekarang Dian juga tadi tuh sempat kita membicarakan tentang Dian sibuk juga membuat komunitas mendokumentasikan kain ya lewat Kain Kita. Nah mungkin mau jelasin sedikit apa itu Kain Kita gitu, bisa dijelasin? Oke. Jadi Kain Kita itu sebenarnya adalah suatu passion project. Jadi ini gerakan kolektif anak-anak muda di Jakarta sih ya umumnya ya. Jadi tahun 2018 awal lalu aku sama seorang sahabat dari Australia namanya Cassandra Grant, kita sebelumnya tuh sempat keliling ke Sumatera Utara, ke Toba, dan ketemu dengan ibu-ibu penenun. Ulos. Dan kebetulan aku sama Cass, panggilan akrabnya Cassandra, kita juga suka soal kain tenun. Jadi akhirnya kita punya concern yang sama gitu, bahwa tradisi tenun yang sangat kaya, beragam, dan unik ini kok publikasi ataupun dokumentasinya sedikit sekali. Padahal kain itu menyimpan, yang tadi sempat kita obrolin, menyimpan banyak banget cerita-cerita yang menarik gitu. Akhirnya ya udah, kenapa nggak kita bikin gerakan aja, sesuatu untuk upaya mendokumentasikan cerita-cerita tentang kain lewat storytelling gitu. Jadi akhirnya Cass sama aku membuat Kain Kita di awal tahun 2018, dan karena ini suatu gerakan kolektif, jadi kita
bergerak dengan menyertakan banyak teman-teman lain untuk terlibat. Jadi kita punya kanal media sosial terkait soal kain, ada Instagram di @kainkita, terus juga ada Twitter, terus kita punya YouTube yang terbaru. Jadi tonton deh. ya, jadi ya udah kita mulai dengan melibatkan teman-teman yang suka juga sama kain dan suka jalan-jalan dan punya kepedulian terhadap penenun atau pembuat kain untuk membuat cerita personal tentang kain itu sendiri. Nah, dari situ kemudian kita mulai deh mendokumentasikan tentang kain dan terus dapat kritik dari temen. Gimana? Dia bilang, waktu itu ada teman yang bilang kalian ini mempromosikan kain lewat cerita-cerita, terus mengkampanyekan untuk kita pakai kain. Tapi gimana caranya? Anak-anak muda tuh nggak semuanya loh ngerti cara pakai kain. Akhirnya, jadi pertengahan tahun 2018 kita ngobrol, akhirnya kita punya kampanye juga dari Kain Kita. Itu adalah hashtag pakai kain. Jadi itu asalnya jadi tagar pakai kain itu ya. Tagar pakai kain itu sebenarnya adalah suatu kampanye di mana kita ingin anak-anak muda, terutama di kota-kota seperti Jakarta ya, masih anak muda urban gitu, untuk pakai kain. Pakai kain sebagai bentuk dukungan kita terhadap orang-orang yang membuat kain, terhadap seni dan tradisi kain, dan juga memecah stigma bahwa pakai kain itu nggak keren gitu. Jadi pakai kain keren loh gitu. Jadi mulai dari situ kita bikin tutorial berupa video yang bisa dicari di YouTube di kanal Kain Kita. Jadi dilihat aja. Jadi kalau teman-teman punya concern yang sama dan kepedulian yang sama dan mau keren pakai kain tapi nggak tahu caranya pakai kain, ada video tutorialnya. Iya, langsung aja menuju kanalnya. Iya, soalnya Kain Kita. anak muda kalau yang pada belum tahu gimana cara pakai kain tuh mikirnya tuh ribet gitu ya. Ribet. Itu kan kain bukan rok, bukan celana, jadi kan ribet gitu kan. Ya, sedikit informasi aja. Kita bertiga kan memang suka pakai kain ya. Iya. Selain karena kecintaan kita pada wastra gitu ya. Tapi memang kita semua juga pengguna transportasi umum dan nggak pernah ada masalah dengan itu ketika menggunakan kain gitu. Naik KRL juga nggak masalah, pakai kain menjuntai-juntai. Dan maksudnya pakai kain itu bisa dalam berbagai kreasi ya, bisa dijadiin shawl, bisa jadiin ikat kepala, scarf, bawahan, atasan, macam-macam lah. Yang penting sebenarnya itu seperti menunjukkan suatu representasi bahwa memakai sesuatu yang tradisional tidak selalu memberikan anggapan tidak keren gitu sih. Itu aja dulu sih yang mau kita sampaikan pesannya. Selain itu ada tulisan juga ya, kita semuanya boleh nulis ya ke medium ya. Iya, ada medium Kain Kita juga termasuk. Feby juga waktu itu sempat nulis. Feby cerita juga kan tentang kain lurik ya, Stagen yang di Jogja ya. Stagen tuh belum banyak yang bahas ya. Iya, jadi terima kasih Feby. Sama. Tapi kalau misalnya ada yang lain mungkin yang dengerin gitu, terus mau ikutan nulis gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh ya, kalau Kain Kita ini kan memang dibangun berdasarkan partisipasi teman-teman. Jadi ini suatu gerakan kolektif dan independen. Jadi siapapun bisa terlibat dan siapapun bisa berkontribusi. Apapun itu, mau menulis, mau sharing foto atau apapun. Jadi silakan aja nanti bisa berinteraksi dengan aku atau teman-teman Kain Kita lain itu dengan kirim pesan aja di kanal-kanal media sosial Kain Kita gitu. Jadi video juga boleh, misalnya liputan kalau orangnya nggak suka nulis, bisa passionnya di video. Kirim aja videonya misalnya tentang jalan-jalan terus ketemu sama ibu-ibu penenun atau pembatik bisa. Bisa ya, nggak harus jadi penulis jago kayak dia. Iya, nggak harus. Ini kan ngomongin soal Kain Kita, dari tadi kita ngomongin soal orang muda lagi gitu kan, balik lagi. Kenapa sih sebenarnya harus orang muda kalau menurut Dian? Buat aku ini anak muda terlibat, terutama juga anak muda kota ya. Mungkin kan kita pikir bahwa kain-kain ini dibuat di desa.
Mungkin memang ada yang dibuat di kota misalnya, seperti misalnya batik atau tenun, tapi sebagian besar dibuat di kampung, di desa, dan di luar Jakarta. Jadi buat aku penting sekali untuk melibatkan anak muda, khususnya anak-anak muda urban ini, untuk menghubungkan bahwa kita sebagai generasi penerus itu punya peran yang sangat strategis untuk keberlangsungan suatu seni dan tradisi, baik itu pelestarian maupun pemajuan ya. Jadi kebudayaan tuh nggak hanya harus dilestarikan, tapi juga dimajukan. Dan yang kedua, kenapa urban, terutama Jakarta, karena buat aku melihat kain sebagai suatu komoditi ekonomi. Kota-kota besar itu punya peran yang menghubungkan jalinan ekonomi dari kain itu sendiri, bahwa para pembeli kain, penikmat kain juga banyak terpusat di kota-kota besar. Jadi penting sekali untuk memberikan pemahaman, representasi dan juga dukungan dari kita anak muda yang ada di kota-kota besar terhadap mama-mama. Memang sih kain ada juga yang dibuat oleh laki-laki, tapi pada umumnya dan sebagian besar dibuat oleh perempuan di desa dan di kampung, dan itu sebagai bentuk dukungan juga dan suatu apresiasi. Jadi buat aku penting sekali anak muda urban terhubung terhadap keberlangsungan seni dan tradisi ini. Aku sendiri kalau ngelihat wastra itu memang sekarang ini tuh kondisinya banyak yang kita melihat wastra tuh kayaknya masih jadi ranahnya kesenangannya golongan tua aja gitu, yang tua secara usia ya gitu. Karena sudah mapan ekonomi. Iya, karena kan ya sudah mapan secara ekonomi, jadi mereka bisa bebas untuk membeli kainnya dan segala macam gitu. Tapi memang kita membutuhkan lebih banyak sumber daya ya untuk mengapresiasi itu dan memperkenalkan itu, karena kan toh juga yang meneruskan kita juga kan gitu. Ya nggak sih jadinya? Iya bener sih, tapi juga gini ya, kain memang harus diapresiasi dengan nilai rupiah. Salah satunya memang ada kain yang mahal dan juga mungkin berjuta-juta, mungkin puluhan juta. Seperti misalnya kain tenun ikat dari NTT atau double ikat geringsing di Bali. Karena memang kita harus menghargai bahwa itu dibuat tidak dengan waktu yang singkat. Misalnya kayak kain tenun ikat ganda geringsing yang ada di Bali itu bisa dibuat dalam waktu satu helai kain aja gitu ya, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa lebih dari 1 tahun. Dan memang itu mereka buat itu bukan untuk uang. Jadi kalaupun orang-orang di kota mau mengapresiasi dengan uang, ya memang harus punya nilai yang setara dan seadil mungkin. Tapi yang juga perlu kita ketahui, nggak semua juga kain semahal itu. Misalnya kain tenun dari Baduy itu sangat terjangkau kok dari sisi harga. Ada juga yang harganya memang hanya sekitar 100 ribuan. Iya, di bawah per meternya di bawah 100 misalnya kain-kain batik juga kan, kain batik tulis memang mahal karena dibuat relatif lama dan butuh keterampilan yang juga cukup mumpuni ya. Tapi ada juga batik cap yang memang kita bisa dukung dan harganya relatif lebih murah. Jadi kain tidak harus dipersepsikan mahal karena murah atau mahal itu relatif. Iya, benar ya. Iya. Dan kain kan nggak harus kain besar ya, maksudnya kan betul. ada selendang, ada shell ikat kepala bener, yang kecil-kecil yang ala-ala Kalimantan itu. Iya. Ya kan? Jadi kita sebenarnya bisa mengapresiasi wastra itu dengan Berbagai banyak cara. Ya, dengan banyak cara, betul. Dan terutama tentang nilai-nilainya itu dan ceritanya itu yang pasti kita semua bisa mengusahakan itu kan. Informasinya juga banyak, istilahnya kayak gitu. Ya kalau bisa sih, kalau misalnya teman-teman itu suka beli kain dan pakai kain, kenapa sih nggak sebisa mungkin cari tahu kainnya itu dari mana? Pertama kainnya, itu dari mana dulu? Mungkin kalau tahu tentang cerita motif atau cerita di balik kain itu, terkait soal komunitas di mana kain itu berada, itu bagus banget. Jadi kain itu bisa jadi apa ya? Mungkin kalau ngebayangin gitu zaman generasi ibu-ibu kita, kalau arisan terus mereka pakai kebaya dan batik, mereka bisa kayak ice breakingnya tuh batiknya bagus banget, ini apa ya, dari mana, motifnya apa, dan itu juga membuat kita membuka obrolan dan cerita lebih lanjut
terkait soal seni dan tradisi ini. Menghubungkan orang-orang ya. Betul. Connecting people Betul. loh. Kayak apa ya? Jadi kain itu juga tentang koneksi dan relasi yang lintas generasi, lintas status sosial, lintas demografi, macem-macem. Kamu ada di kota, kita bisa ngomongin sesuatu yang terjadi di desa atau di kampung. Kita yang anak muda bisa ngomongin soal generasi di atas kita dari kain. Terus sebenarnya ya apa sih, gimana ya? Kalau menurut Dian sendiri ya, ini ngomongin soal pakem. Oke. Ya kan? Kalau dari zaman dulu yang kain ini harus untuk duka cita, yang ini untuk sukacita. Kalau begini begitu, kalau dilanggar pamali gitu. Sebenarnya kalau kita anak muda nih harusnya bagaimana sih menyikapi hal tersebut gitu? Apakah kita harus ikut pakem banget atau kan bisa didekonstruksi gitu kan? Kayak Soalnya gitu. ada yang jadi takut buat pakai kain karena Takut salah salah Iya, arti iya. gitu. kayak gimana sih kalau menurut Dian gitu? Itu sih soal ini aja, etika ya. Artinya etika tuh nggak ada sesuatu yang salah dan benar, tapi bisa jadi itu pantas tapi juga tidak pantas. Jadi itu sih diskusinya antara ini ya, antara kain tradisi dan kain kontemporer. Sebagai suatu kain tradisi di mana kain itu punya makna-makna khusus untuk masyarakat di mana kain itu dibuat. Misalnya ulos di komunitas bangsa Batak misalnya di Sumatera Utara. Ulos itu kan buat masyarakat Batak itu punya makna yang dalam. Mereka kalau ada keluarga yang lahiran dikasih ulos. Ada yang meninggal diselimuti dengan ulos, ditutup ulos. Kawinan juga ada ulos, misalnya ragi hotang yang artinya itu kalau ada orang baru menikah, pasangan dikasih ulos ragi hotang supaya pernikahannya itu sekuat rotan misalnya, kayak gitu. Ada ulos manyiring supaya misalnya anak bayi yang baru lahir dikasih itu nanti ada adiknya gitu. Jadi ulos tuh kayak doa, dan aku rasa kita harus menghargai itu ya. Menghargai itu artinya juga nggak pakai misalnya kita ulos ke pesta terus kita pakai ulos yang dipakai oleh orang Batak untuk kematian gitu. Ya itu soal kepantasan dan ketidakpantasan sih. Jadi aku rasa itulah kenapa kemudian pentingnya kalau kita beli kain itu kita tahu ceritanya gitu. Kita tanya dulu Supaya juga nggak malu-maluin tiba-tiba kalau kita ke pesta pakai ulos yang untuk kematian terus ternyata ada teman kita yang orang Batak di pesta itu, kan malu juga kita gitu. Dan kita harus menghargai itu ya. Gitu sih. Mungkin contohnya orang mungkin lebih familiar dengan misalnya motif parang gitu ya. Parang kan emang awalnya dipakai untuk berperang kan, karena jadi konteksnya jadi kayak kesannya kalau pakai parang ngajak perang gitu. Padahal sebenarnya konteksnya parang itu lebih memberikan semangat ya. Ketika perang kan dia karena berdasarkan ombak gitu kan yang terus menerus, jadi semangatnya supaya terus menerus gitu kali ya. Kalau yang kayak gitu gimana tuh berarti? Nah misalnya tapi di luar tadi kan kita ngomongin itu menyangkut soal kain tradisi ya. Nah ada juga yang namanya kain kontemporer. Jadi kain itu juga sangat dinamis dan dia merekam banyak perubahan dan merepresentasikan ekspresi estetis si pembuat kain itu sendiri. Jadi misalnya kayak kalau mungkin di kalangan keraton ada batik motif parang yang dia punya makna khusus. Tapi di kawasan pesisir Jawa yang mereka sangat egaliter, nggak punya pakem, mereka mengambil corak motif parang terus mengkreasikannya menjadi motif yang berbeda sehingga pemaknaannya itu tidak lagi rigid seperti yang dipahami oleh orang-orang di kalangan keraton gitu. Dengan warna, dengan ada bunga-bunga yang dikombinasikan sama parang. Jadi kain itu juga dinamis gitu. Dan kemudian itu jadi punya pakem yang tidak ada pakem lagi juga nggak apa-apa gitu. Sama juga dengan kain tenun. Menarik ya. Perbincangannya nggak ada habisnya. Nah, kalau bikin tentang selama ini bikin kain kita, apa sih yang
menyenangkan dari mengerjakan kain kita? Senang ya karena gini, buat teman-teman mungkin yang suka jalan-jalan gitu ke berbagai tempat gitu, mau di NTT, Sumatera, Kalimantan atau manapun, ketika jalan-jalan kalau memang di tempat itu punya tradisi kain, mampir deh ke kampung dan berinteraksi dengan perempuan penenun atau pembuat kain, meluangkan waktu untuk datang ke kampung adat dan berbincang dengan para perempuan adat, dan kita akan bisa dapat banyak sekali cerita dan juga kesan dari perjalanan. Jadi buatku yang menarik sih dari proses dengan teman-teman juga untuk mengupayakan banyak hal terkait soal pendokumentasian dan kampanye kain itu adalah interaksi dengan mama-mama penenun, dengan pembuat batik, karena ya banyak cerita di dalam mereka berproses membuat kain dan juga macam-macamnya lah, banyak banget cerita. Itu menurutku seru sih. Seru ya. Udah gitu bisa ini ya, selain kamu mendapatkan cerita dan energi positif, juga bisa berbagi energi positif kan, memuji karya mereka. Iya, beli langsung Iya. dari penenun itu Mereka menurutku dihargai. lebih baik. Iya, benar. Terus ada nggak sih tantangannya selama mengerjakan kain kita? Tantangan mengerjakan kain ketawa. kita. Nah, ini suatu apa ya, gerakan kolektif dan independen. Tentu aja kita punya banyak tantangan terkait soal keterbatasan sumber daya ya. Tantangan soal bagaimana kita mau mengorganisir teman-teman pendukung kain kita, dan juga bagaimana kita mau mengelola sumber daya, karena semua yang dilakukan di kain kita tuh swadaya. Kayak misalnya kita mau bikin video tutorial waktu itu tentang pakai kain, cara-cara pakai kain. Itu juga melibatkan orang-orang yang mereka nggak dibayar loh, tapi mereka mau bantu dengan apa yang mereka punya. Kayak Feby, Feby sempat bantu untuk bikin video tutorial pakai kain dengan jadi model, sekaligus memberitahu bagaimana teknik-teknik memakai kain. Dan video itu dibuat juga oleh Ricky, teman kita. Nah, Ricky ini adalah seorang videografer, jadi dia bisa bantu dengan keterampilannya dia dan juga alat-alat yang dia punya untuk merekam video dan ngedit. Jadi sesederhana itu aja. Jadi kita sebetulnya mungkin bukan kelemahan ya, tapi mungkin benar yang dibilang Feby tadi, tantangan. Jadi sebetulnya sumber dayanya terbatas, tetapi dia tersebar di mana-mana. Jadi tinggal bagaimana kita, tantangannya adalah mengelola sumber daya di kalangan anak muda ini. Dan nggak usah khawatir buat yang cowok-cowok gitu, karena ada Dian juga yang menyontohkan cara pakai kain gitu. Jadi pakai kain itu bukan cuma untuk perempuan aja, tapi laki-laki juga oke aja gitu. Siapapun bisa pakai kain, dan kain itu tidak mengenal gender ataupun seks, meskipun ada juga tradisi-tradisi di mana kain tertentu dipakai oleh perempuan dan laki-laki, tapi pada umumnya kain-kain kontemporer itu bisa dipakai oleh siapapun. Kalau postur tubuh mempengaruhi nggak? Kain itu fleksibel banget loh. Jadi kalau misalnya kita pakai kain dengan teknik drapery namanya, jadi nggak harus dijahit, itu kan dia akan mengikuti bentuk tubuh, jadi kita diikat-ikat. Pokoknya seru deh. Jadi lihat lebih aja cocok dulu ya tutorialnya. Makanya ya lihat aja tutorialnya, lihat aja ujung-ujungnya. Gitu. dong, harus Nah, kalau promosi. misalnya teman-teman Ageman sendiri ini kenapa tertarik buat ngebahas kain? Silakan coba Kiki sharing. Seperti yang biasa kami jawab, pasti pertanyaan ini selalu ada sih. Kenapa sih kita suka banget ngebahas kain wastra Indonesia? Ya karena ya kurang lebih alasannya sama dengan Dian, bahwa kain ini nggak cuman indah, tapi juga penting karena mendokumentasikan banyak sisi kehidupan manusia gitu kan. Mendokumentasikan sejarah, filosofi, cara hidup, bahkan keadaan geografis dari masyarakat kita. Dan dari Sabang sampai Merauke kainnya tuh beragam. Kenapa ini tidak dirayakan gitu? Kenapa nggak kita kita bahas, kita bahas keunikannya, keindahannya, cerita-ceritanya, sehingga semua pada tahu gitu.
ketika wastra menjadi raya, maka Indonesia bisa jadi Yeay. raya gitu. Jadi kita merayakan wastra di sini. Betul, seru. Dan semakin mengenal tuh semakin mengenal lebih dalam itu tuh kita jadi melihat gila ya, mereka bisa mikir sejauh itu loh di zaman yang mungkin jauh lebih terbatas dibandingin kita, tapi pemikirannya bisa sedalam itu, keahliannya itu bisa luar biasa itu gitu. Sulit loh kalau kita mau mencoba, itu juga sulit. Dan pemikiran untuk akhirnya menghadirkan motif yang seperti ini karena pertimbangan nilai apa untuk kelahiran atau kematian atau segala macam, itu tuh pasti semakin menimbulkan kekaguman tersendiri gitu buat kita. Makanya kita menyediakan Wastra Raya ini ya untuk merayakan yang harus dirayakan itu. Merayakan, Mungkin suatu celebrate. saat mesti ngobrol-ngobrol juga sama pembatik atau penenun ya, pasti seru deh. Oh iya, bisa. Tapi ngomong-ngomong soal kain, sebetulnya juga aku inget ada suatu momen atau cerita yang mungkin nggak akan dilupain ya, itu soal sosoknya Mama Aleta. Kalau misalnya bisa cerita sedikit ya, Mama Aleta Baun, atau biasa di akrabnya sih kita panggilnya Mama Aleta. Jadi Mama Aleta ini pada pertengahan tahun 90-an, wilayah adatnya itu di Molo, NTT, itu mau dijadikan tambang. Sementara kehidupan masyarakat adat di Molo itu sangat bergantung dengan kelestarian alam. Jadi bukitnya waktu itu mau ditambang, sementara bukit batu buat mereka itu seperti tulang. Tambang marmer bukan sih? Iya, iya. Jadi waktu itu Mama Aleta mengorganisir masyarakat adat di Molo untuk menolak tambang. Dan itu perjuangan yang sangat luar biasa. Dipimpin Jadi, perempuan. Iya, dipimpin oleh perempuan. Dan laki-laki di sana ikut juga berdemo, laki-laki dan perempuan. Lalu laki-lakinya banyak sekali yang ditangkap, tokoh-tokoh adatnya. Dan yang menarik pada waktu itu akhirnya Mama Aleta nggak menyerah, karena perjuangan itu dari pertengahan tahun 90-an sampai awal 2000-an. Dan di akhir-akhir perjuangan itu Mama Aleta pada akhirnya mengorganisir kelompok perempuan di Molo untuk menenun secara serentak di seluruh wilayah adat Molo. Karena itu hal terakhir yang bisa dilakukan ketika berdemo sudah sulit, advokasi dengan pemerintah dan lain-lain itu sulit sekali. Banyak tokoh-tokoh adat sudah ditangkap dan dikriminalisasi. Akhirnya ibu-ibu menenun, mama-mama menenun, karena menenun itu ternyata mengingatkan mereka terhadap wilayah adat mereka. Karena material dari tenun itu kapas dan pewarna alam itu Semua di situ. ada di alam mereka. Dan tenun itu menghubungkan mereka dengan sang pencipta dan leluhur, dan juga menjadi material penting untuk seluruh ritual adat mereka. Dan itu akhirnya berhasil. Jadi keren banget. Menenun adalah melawan. betul. Jadi Sebuah ternyata bentuk setelah perlawanan. demo, aksi dan lain-lain, ternyata di ujung-ujung perjuangan dengan menenun itu akhirnya orang jadi tergugah dan membuka banyak sekali mata para pendukung aktivis di luar Molo sendiri untuk mendukung mereka. Jadi akhirnya tambang berhasil diusir. Luar biasa. Luar biasa banget. Jadi Luar biasa. itu salah satu Keren. perjuangan yang buat aku penting sekali untuk dikenang ya, bahwa kain itu punya makna terhadap resistensi perjuangan perempuan juga di beberapa tempat. Dan hal yang sama sekarang sedang dilakukan Di NTT juga kan? ya, di NTT juga. Jadi dalam 2-3 tahun ini ada rencana proyek pembangunan waduk di wilayah adat Rendu. Nah, di sana masyarakat adat Rendu sudah protes dan banyak sekali tokoh-tokoh adat dan laki-laki yang juga ditangkap dan dikriminalisasi. Dan yang tersisa adalah mama-mama di kampung. Jadi akhirnya mama-mama di sana bikin pos di lokasi proyek pembangunan waduk, dan mereka menenun di sana dan menganyam. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi mereka melakukan perlawanan secara damai, mama-mama ini, dengan menenun di depan aparat bersenjata. Gitu. Luar biasa. Merinding gak sih? Ini sendiri loh, tersentuh sendiri. Iya. Kayak oh my god, ini banget menyentuh sekali. Nah, Luar biasa. ini luar biasa banget sih cerita-ceritanya.
Ini kalau ngomongin ini nih kebetulan kita merekam ini ketika habis debat cawapres ya. Jadi kemarin dan topiknya habis ngomongin soal kebudayaan gitu kan. Karena kan ini Wastra nih ada hubungannya sama kebudayaan banget nih gitu kan. Iya pasti ya. Iya dong gitu kan. Nah kemarin ini sempat ada perbincangan tentang infrastruktur kebudayaan. Jadi ada cawapres yang bilang, oh solusinya apa nih untuk menyiasati infrastruktur kebudayaan? Karena kita membutuhkan, jujur kita memang membutuhkan infrastruktur kebudayaan untuk membuat ini berjalan, berkesinambungan dan lestari dan pemajuan itu tadi ya kan, gitu butuh infrastruktur. Nah ada yang solusinya bilang dengan dana abadi, ada yang solusinya juga menyampaikan tentang nilai-nilai ekonomi dan menjadi solusinya adalah lewat jalur ekonomi juga kayak gitu. Nah sebenarnya kalau Wastra sendiri menurut Dian apa sih infrastruktur yang dibutuhkan sebenarnya apa untuk Wastra ini gitu? Karena kalau misalnya bicara soal kain atau wastra kan ini layernya banyak ya. Ini melihat kain sebagai suatu produk seni, suatu produk kebudayaan, komoditi juga dalam perdagangan atau industri kreatif dan berbasis kebudayaan, macam-macam. Jadi pasti itu tentang tata kelola, balik lagi ya, bahwa kain sebagai suatu produk kebudayaan gak cukup dengan hanya dilestarikan tapi juga dimajukan. Dan buat aku ngomongin soal tata kelola atau ekosistem untuk kain, kita harus melihat lagi pihak yang paling terkait soal kain, yaitu adalah para penenun dan juga pembuat kain itu sendiri, yang umumnya adalah perempuan, mama-mama di desa dan di kampung. Jadi aku rasa penting sekali untuk kita memfokuskan mereka dalam pembicaraan soal pengembangan kain. Itu sih yang pertama ya. Dan yang kedua, lihat juga bagaimana lingkungan sekitar mereka. Ketika misalnya kita mau bicara untuk mengembangkan kain tenun di Rendu misalnya, bagaimana kita mau ngembangin kain tenun Rendu ketika mama-mama di sana sedang berjuang untuk mempertahankan wilayah adat mereka dari pembangunan waduk misalnya. Karena itu berdampak bagaimana kemudian tradisi kain materialnya didapat dari alam dan juga pewarna alam. Jadi gimana mau melangsungkan aktivitas atau mengembangkan tradisi tenun kalau wilayah adatnya akan dirampas dan mama-mama nggak ada lagi peluang untuk bisa melakukan aktivitas tenun secara berkelanjutan. Jadi itu sih yang penting. Dan kalau ngomongin kebudayaan kan ini secara langsung pasti ngomongin masyarakat adat ya. Iya. Karena ya masyarakat adat mereka yang menjadi pelaku kebudayaan itu sendiri. Jadi dan di Indonesia nih kalau misalnya kita ngomongin lebih jauh lagi, Indonesia belum sepenuhnya mengakui hak masyarakat adat, di mana di dalamnya itu pasti ada hak perempuan adat, di mana banyak sekali perempuan-perempuan adat yang adalah penenun dan pembuat kain misalnya, baik itu batik ataupun kain kulit kayu. Jadi aku rasa penting sekali untuk Indonesia juga mengaitkannya dengan isu masyarakat adat, terutama soal pemenuhan hak masyarakat adat yang terkait juga dengan hak wilayah adat gitu sih. Jadi itulah menurutku sih yang penting. Dan tentu saja untuk ngomongin soal pengembangan kain sebagai suatu komoditi industri atau perdagangan terkait soal industri kreatif maupun industri yang berbasis kebudayaan, ya ciptakan juga ekosistem di kota. Artinya bagaimana misalnya kita mau mengupayakan secara bersama soal fair trade. Fair trade. Jadi artinya ini kan kalau misalnya beli kain kan rata-rata transaksional. Jadi aku juga tetap nyaranin sih, bukan berarti kemudian menganggap bahwa beli kain itu sulit. Enggak, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman membeli kain itu dari tempat-tempat ataupun gerai-gerai di mana teman-teman tahu bagaimana prosesnya pihak tersebut mendapatkan dan mengolah kain itu. Itu penting sekali karena kita mau memastikan bahwa dengan membeli kain atau memakai kain, kita betul-betul bisa memberikan kontribusi terhadap mama-mama di kampung atau di desa.
sebagai pembuatnya. Betul. Berdampak Jadi banyak banget nih yang langsung. diomongin kalau misalnya soal infrastruktur kebudayaan ya. Hmm. Tapi yang pasti fokusnya adalah Ujung-ujungnya. perempuan dan wilayah di mana kain itu dibuat, dan juga soal perhatian kita pada kondisi masyarakat adat. Iya. Kita juga lewat Ageman kita juga berusaha melakukan itu sih, walaupun sulit memang ya. Tapi memang untuk mewujudkan fair trade itu memang ya perlu usaha juga gitu. Karena kan banyak juga sekarang yang misalnya ya karena ada dia sebagai komoditas ekonomi jadinya ada akal-akalan gitu-gitu ya, ada kita bisa menemukan hal yang seperti itu juga gitu. Jadi memang menjadi PR besar juga untuk bisa menemukan pengrajinnya langsung yang memang memang mereka yang membuatnya dan memang berdampak langsung gitu untuk pengrajinnya gitu. Ya, itu proses yang masih terus bergulir ya, dan aku rasa sama seperti teman-teman Ageman dan juga teman-teman lain, kita masih mencari pola mana yang baik untuk dilakukan terkait soal proses bisnis dengan kain ini. Iya, benar. Mana yang adil? Iya, Itu yang penting. Betul, itu yang penting. Mungkin terakhir ya, saya punya pertanyaan nih buat Dian. Kalau misalnya nih, ini terkait dengan kelangsungan kain itu sendiri gitu kan. Rata-rata kan penenun kan mama-mama, bahkan nenek-nenek. Saya pernah tahu malah di daerah Ruteng di satu desa itu, di satu desa penenunnya tinggal satu. Nah itu sampai teman fotografer jurnalis teman saya itu mengabadikan itu, kayaknya sedih banget gitu. Saya lihat foto-fotonya kok, wah berarti kan ini udah di ujung kepunahan gitu. Iya. Kalau menurut Dian sendiri gimana sih caranya supaya anak-anak muda yang memegang akses terhadap kelestarian kain tersebut supaya mereka juga tertarik bahwa kain mereka tuh potensial gitu, kain mereka tuh bisa dilestarikan gitu. Bagaimana caranya? Caranya sih yang paling bisa dilakukan dan sederhana dilakukan oleh anak-anak muda, ya beli kain dari tempat yang baik dan kita tahu prosesnya, atau beli langsung, berkunjung ke kampung dan kita beli dari penenunnya langsung, dan juga kita pakai kain gitu. Jadi kain ini sebagai suatu produk kebudayaan dan macam-macam lainnya, itu kan dia perlu konteks. Jadi kalau misalnya sebagai suatu produk kebudayaan, kain itu tidak diberikan konteks, artinya manfaatnya tidak ditantang secara terus-menerus, maka ia dengan sendirinya akan hilang, akan punah gitu. Jadi buat aku gerakan untuk kita mau membeli kain dari gerai yang kita anggap baik dan tahu prosesnya, serta memakai kain dalam keseharian kita, itu adalah upaya kita untuk memberikan konteks terhadap kain itu sendiri. Karena nantinya itu akan terhubung dengan mama-mama yang ada di kampung. Ketika misalnya konteks ada kain untuk upacara adat, tapi upacara adatnya sudah tidak ada, maka alasan mereka membuat kain kan beralih menjadi kepada alasan ekonomi. Misalnya seperti banyak mama-mama di Sumba itu masih menenun dan masih terus mempertahankan aktivitas menenun karena mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka dari hasil penjualan kain tenun. Jadi itu adalah konteksnya sih. Jadi buat aku itu tadi sih, kita penting sekali untuk terus memberikan konteks dengan memakai kain dalam keseharian kita. Mau itu sarung untuk sholat kek, atau misalnya selendang untuk ke pesta, ataupun macam-macam lagi, mengkreasikannya dalam industri fashion atau kreatif. Apapun itu adalah suatu proses dialog yang jangan ditutup, karena itu upaya kita bersama sedang memberi konteks terhadap kain sebagai produk kebudayaan dan juga komoditi dalam ekonomi sih. Berarti intinya sebenarnya sesederhana dengan memakai itu aja itu kita sudah turut membantu pelestarian dan kemajuannya ya kan. Betul. Dan itu makai kan nggak susah ya kan, bisa dilakukan oleh semua orang ya sih. Dan pakai kain itu keren loh. Keren banget. Lucu. Iya. Kamu kalau misalnya pakai kain, apa yang kayak kamu rasain
kamu ngerasa nyaman dengan badan kamu karena kan dia fleksibel, Iya, tinggal diikat-ikat iya, ya, iya. dan ngerasa Saya habis melahirkan juga perut saya Iya. tetap lucu-lucu aja gitu kan. Tetap ngerasa menarik gitu loh. bener dan mungkin itu kalau misalnya di pesta-pesta yang lain semua pada pakai pakaian formal dan kamu pakai kain tradisional, dan itu akan mengundang perhatian dan mengundang obrolan ya. Iya. Itu menarik sih buat aku. Mm-mm. Jadi aku sih ngerasa sebagai laki-laki keren ya kalau pakai kain. Iya. Iya, Sekarang suami saya aja juga ikut-ikutan loh. Wey. berarti berhasil ya. Berhasil. Iya, berhasil. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa diulang lagi aja kali ya. Apa kalau orang teman-teman di sini yang dengerin ingin terlibat dalam kain kita, gimana caranya dia? Gampang, tinggal diikutin aja berbagai media sosial kain kita untuk update ataupun follow up kegiatan-kegiatan kita. Itu kalau di Instagram ada @kain_kita, di Medium juga sama, Twitter ada kain_kita_id, dan website kita punya kainkitaproject.com. Jadi silakan aja dipantau dan diikuti. Mungkin kalau teman-teman mau berkontribusi, silakan langsung japri aja di salah satu media sosial itu. Ya, bisa langsung ya. Mungkin kalau ada yang mau ada yang pakai kain juga bisa pakai tagar pakai kain Oh juga iya, ya. hashtag pakai kain. Iya. Terus kamu bisa Kita pamer-pamer rame-ramein. foto-foto kamu dengan kain atau dengan penenun, mention aja kita, nanti kita akan bisa interaksi lebih lanjut. Iya, seru banget ya. Oke. Untuk Wastra Raya kita juga punya ada Instagramnya @wastraraya untuk yang mau mengikuti info-info terbaru. Berarti sekian, terima kasih dia. Makasih Terima banget kasih. dia. Seru Baby. banget obrolannya hari ini. Gila. Ini semakin membuka wawasan ya. Semoga Iya. semakin membuka wawasan dan membuat orang semakin kenal sama Wastra lagi ya. Amin. Oke. Terima kasih loh. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Wastra Raya untuk Indonesia Raya. Yeay.